Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Kali ini ada pembahasan menarik tentang kabinet dari Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Seperti apa pembahasan? Mari kita simak bersama-sama. Itu rakyat udah pilih dia, rakyat itu pengen lihat dia tampil, ya kan? Asalkan dia nggak melanggar hukum, nggak melanggar etik, nggak mencuri, nggak biarin dong. Ya, pidana. Ya kan? Iya, Orang nanya itu kan ada maksudnya kan, dia mewakili juga aspirasi rakyatnya kan, biarin aja. Nah, nanti hak bertanya, lalu bisa bikin angket, bisa bikin interpelasi. Ini proses untuk menginvestigasi presiden tidak gampang, tetapi ada jalannya. Makanya menterinya harus firm. Kalau ada keputusan presiden dia harus bisa bela kalau itu benar. Kalau dia nggak bisa membela keputusan presiden ya mundur dong. Anda jangan bermain di belakang kok. Kalau Anda nggak bisa bela keputusan presiden, mundur dong. Anda harus loyal. Dan presiden itu terhadap menteri-menterinya itu tidak boleh ada double loyalty, bos. Kemarin-kemarin tuh terlalu banyak anggota kabinet, mohon maaf ya, bos saya dua di sini. Ketua umum saya sama presiden. Tidak boleh. Nggak ada itu, ketua umum udah hilang tuh di ruang rapat itu, kabinet itu. Sama presiden itu. Satu, monoloyalitas. Makanya nggak ada bisnisnya bos gua nih. Gua harus begini karena ini bisnisnya bos gua. Padahal beda dengan keinginan presiden. Itu terjadi pada masa Pak Jokowi. Dan ini harus dihentikan sekarang. Tidak boleh lagi ada yang main-main belakang. Bang Fahri melihat Pak Prabowo punya ya harus begitu. Ya harus iya. Kalau dibuka sekali nih bos, rayap ini bos, rapuh nanti kabinetnya. Jangan bilang sama menteri-menteri, kamu ini dipilih karena kamu orang terbaik di situ. Memang kamu berafiliasi dengan partai dan bikin bangga partaimu karena kamu di situ berkarya dengan baik, itu saja. Jangan kau bikin dapur-dapur sendiri ya, yang lain-lain yang saya nggak tahu dan itu nggak ada hubungannya dengan kepentingan kita di dalam kabinet. Memenuhi keinginan rakyat ya. Begitu bos, aman ini barang. Kemarin itu terlalu banyak pesta bos, makanya begitu ketangkap Pak Jokowi diam aja. Memang lu lagi pesta di situ, wow, diam aja kata. Iya, kan nggak boleh begitu. Itu yang di bahasa umumnya adalah tersandra itu. Iya, dibiarin. Ya dia menyandra dirinya sendiri juga. Iya. Anda kalau jadi pejabat, Anda nggak mau disandra dan Anda tetap bersih. Jangan bikin macam-macam. Jangan bikin macam-macam. Anda loyal ke presiden, yang Anda kerjakan bisnis dan perintahnya presiden, ya kan? Untuk kepentingan rakyat. Nah ini banyak pesta-pesta, ya terpisah. Dia kira presiden nggak tahu. Ya. Iya kan? Itu yang terjadi. Presiden juga tahu nih, bos lu kan nyandra gua, lihat aja ntar. Kan mampus jadinya bos. Iya. Makanya mulai dari yang belakang-belakang nih, janganlah main-main lagi. Ketua umum partai ini, mohon maaf ya, disitulah kritik saya terhadap koalisi-koalisi. Nggak ada koalisi bos, ini udah jadi. Lu terima aja kalau ada kader lo disuruh bertugas, tunjukkan bahwa partai Anda membesarkan orang yang benar dan bikin bangga rakyat Indonesia bahwa kader Anda perform di situ. Ini ideal, cukup. Ideal sekali. Memang harus ideal dong bos. Betul. Ya. Makanya untuk menuju ideal kan kita melihat masa depan nih. Iya dong. Ya kan? Profil Pak Prabowo, ya kan? Dengan proses yang kita tahu juga. Masalahnya orang masih bilang prosesnya juga masih ada andilnya Pak Jokowi yang 10 tahun ada di situ. Udahlah. Bagaimana? Koalisi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu udah the best. Oke. Untuk keluar dari yang tidak jelas. Begini. Gitu. Dan ini mudah-mudahan tujuannya adalah untuk tadi yang disampaikan Bang Fahri. Ya harus begitu bos. Kita juga yang waras ini kan harus ngelihat. Kalau kita mau ngerusak negara ini ya caranya begitu bos. Perbanyak permainan belakang layar. Rusak negara bos. Negara ini kalau mau baik, jangan ada permainan di belakang layar. Rakyat tuh harus tahu, taruh semua ini. Taruh semua ya. Taruh semua ini, ya kan, hak rakyat berapa, kuenya berapa banyak, hak rakyat berapa. Ente ngintil sedikit ketahuan, tapi taruh di atas meja. Ini enggak, kalau di belakang ini terlalu banyak permainan, rusak bos. Dan tanda-tandanya sudah disampaikan oleh Pak Prabowo ya dalam banyak kesempatan. Paling tidak kan sebagai presiden terpilih dia sudah melontar. Koruptoran saya akan kejar. Iya dong. Sampai ke Antartika saya kejar. Ya kan, kebocoran negara dan sebagainya. Nah, itu tentu harus bocor punya. Bocor tuh di belakang layar, bos. Betul, itu tentu harus punya backup Pipanya politik. dulu, ini pipa nih, pipa BBN, pipa aset bocor. negara. Banyak lubang dibikin di sini. Kelihatan lubang ini kok kuat. Ternyata dibikin sama orang dalam.
Nggak boleh, bos. Ini terjadi di sektor energi, ini terjadi di sektor-sektor lain, ya kan? Termasuk APBN dan sebagainya. sudah Terlalu lama banyak. praktek itu Sudah lama, bertahun-tahun. bos. Ya, partai-partai juga. Apa sih partai ini ngomong mau cari uangnya? Kasih duit lah dari APBN, ya kan? Kasih variabel fixed cost. Kan sudah, Bang. Semua partai kecil, bos. Mesti Kecil. ditambah ini. Supaya Itu yang partai harus jangan diubah. ada alasan, Pak, kami mau nyari untuk partai. Udahlah, tutup ya. Partaimu di biaya APBN, jebret gitu, sudah. Ya, nggak ada yang lain-lain ya. Sisanya kemudian lifestyle dari elit-elitnya. Nah, Elit partai juga harus tahu bahwa kita menjadi orang partai itu artinya ingin jadi orang mulia, orang baik, yang dibanggakan rakyat. Partai itu awalnya perjuangan orang-orang mulia, perjuangan Soekarno, perjuangan Syahrir, perjuangan Natsir, perjuangan Bung Hatta. Itulah partai politik. Kenapa sekarang partai ini jadi tempat orang najis-najis semua? Nggak boleh dong. Kita harus tetap mewarisi keagungan politisi dong. Kalau kita mau negara ini baik. Kalau politisinya nggak dianggap memerai, dianggap tempat orang-orang rusak, ya bagaimana negara mau kita perbaiki? Kita juga sebagai elit partai harus tahu diri. Mulai ngatur dong. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh konflik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Fahri Hamzah, ketika di masa pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali orang-orang atau kabinetnya Pak Jokowi termasuk DPR di masa Pak Jokowi ini banyak sekali yang punya dapur di dalam dapur begitu. Artinya bukan hanya tunduk terhadap presiden, akan tetapi masih ada ketua-ketua yang lain atau ada dua ketua lah yang bisa mengintervensi untuk melalui kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, hal itu diharapkan oleh Bung Fahri Hamzah ini, diharapkan di masanya Prabowo Subianto ini tidak ada hal yang seperti itu lagi. Memang bersih mutlak, itu semua otoritas ada di tangan presiden, karena presiden itu sudah dipilih oleh rakyat dan tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diintervensi, apalagi didorong dari belakang. Ada yang mau main-main di belakang. Sejauh ini memang banyak sekali orang-orang atau elit politik yang mengatakan bahwa partai hari ini seluruh partai itu tersandra. Sebenarnya bukan tersandra ya. Karena memang dari awal orang-orang partai itu mungkin sudah banyak bermain juga sehingga tidak bisa untuk keluar dari barisan dari Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowinya sendiri yang mensandra kader-kader partai ini. Mungkin seperti itu ya. Cuma nanti bagaimana di masanya Prabowo Gibran ini sehingga bisa untuk memberantas benar-benar atau betul-betul memberantas korupsi yang ada di negeri ini. Kalaupun di masanya Pak Jokowi mungkin para koruptor masih berkeliaran di mana-mana dan namanya juga manusia, Pak Jokowi juga manusia, pasti banyak kekurangan terhadap kebijakan-kebijakan Pak Jokowi termasuk dalam hal memberantas koruptor di negeri ini. Namun kita amanahkan apa yang tidak dikerjakan oleh Pak Jokowi, semoga di masanya Pak Prabowo Gibran ini bisa untuk dilanjutkan. Salah satunya seperti memberantas koruptor. Sehingga benar katanya Bung Fahri Hamzah ini, ayo kita memperbaiki. Apa yang rusak, mari kita perbaiki bersama-sama. Kan seperti itu, bukan malah yang rusak ini tambah digembar-gemborkan sehingga ini tidak akan menjadi solusi bangsa ini. Tapi apa yang rusak dan kita harus perbaiki bersama-sama, tidak ada yang saling menyalahkan. Toh walaupun misalkan pada hari ini adalah masanya Pak Jokowi, kan belum tentu juga Pak Jokowi yang melakukan kerusakan tersebut. Begitu. Masih banyak tentunya di menteri-menterinya Pak Jokowi juga masih banyak juga kebijakan-kebijakan yang mungkin itu masih merugikan dan tidak pro rakyat.
Nah, hal-hal seperti ini mungkin bisa dievaluasi di masanya Prabowo Gibran nanti. Sehingga bisalah Indonesia ini menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Karena yang kita kenal Prabowo Subianto ini adalah orang yang sangat tegas, dan semoga saja nanti bisa tegas juga terhadap bagaimana memberantas korupsi, karena penyakit utama di dalam berbangsa dan bernegara khususnya yang ada di Indonesia ini adalah bagaimana memberantas korupsi itu. Mungkin seperti itu ya. Itu saja mungkin pembahasan hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.